Yo guys, ini adalah Xiaomi 12T dan Vivo V27. Jadi di video kali ini kita akan membandingkan hasil kamera kedua HP ini, di mana keduanya dianggap memiliki performa kamera yang cukup bersaing di rentang harga yang tidak jauh berbeda saat ini. Nah oke, kita mulai dari perbandingan hasil foto kamera utamanya terlebih dahulu. Di kondisi pencahayaan yang melimpah seperti ini, kamera utama kedua HP ini sangat bisa diandalkan, di mana keduanya mampu menghasilkan foto yang cukup proper dengan tingkat ketajaman yang masih terbilang seimbang. Namun beberapa kali terlihat warna foto dari Xiaomi 12T sedikit lebih vibrant dengan kontras yang juga sedikit lebih tinggi. Dalam hal dynamic range di skenario seperti ini keduanya bisa dikatakan cukup seimbang. Hanya saja beberapa kali terlihat perbedaan warna langit dari sampel foto kedua HP ini. Yang mana dari pandangan saya akurasi warna langit yang dihasilkan Xiaomi 12T di sini lebih baik atau lebih sesuai dengan warna aslinya. Dari beberapa sampel foto ini juga terlihat adanya gap atau inkonsistensi karakter warna antara hasil jepretan kamera utama dengan hasil jepretan kamera ultrawide pada Vivo V27. Ya, kalau kalian perhatikan hampir di setiap hasil foto kamera ultrawide-nya memiliki karakter warna foto yang lebih flat ketimbang hasil jepretan kamera utamanya. Hal seperti ini terbilang minim dan hampir tidak berasa pada hasil foto Xiaomi 12T. Nah, salah satu hal yang cukup dimenangkan oleh kamera utama Vivo V27 ini yaitu keakuratan skin tone atau warna kulit objeknya. Ya, seperti yang terlihat secara umum warna kulit dari hasil jepretan Vivo V27 tampak lebih netral atau lebih mendekati warna asli objeknya. Sedangkan skin tone objek yang dihasilkan Xiaomi 12T cenderung lebih orange, yang mana secara umum hasil jepretannya memang memiliki karakter warna foto yang dominan lebih hangat. Dan ketika objek yang dibidik membelakangi sumber cahaya seperti ini, baik di Xiaomi 12T maupun di Vivo V27, secara otomatis masuk ke dalam mode HDR atau mode rentang dinamis yang tinggi. Di sini bisa kalian lihat secara software kedua HP ini mampu menghasilkan foto dengan rentang dinamis yang cukup tinggi. Dan dari pandangan saya, di skenario ini mode HDR dari Vivo V27 terlihat lebih agresif. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto potretnya. Di skenario ini, keduanya mampu menghasilkan foto potret yang terlihat cukup baik, di mana foto potret yang dihasilkan tergolong rapi dari segi separasi blurnya dan masing-masing memiliki efek bokeh yang terkesan natural. Dan sama halnya di mode auto tadi, di mode potret ini selain memiliki suhu warna yang lebih warm, skin tone objek pada hasil foto Xiaomi 12T di sini juga cenderung lebih orange, sedangkan skin tone objek pada hasil jepretan Vivo V27 terlihat lebih netral dan bisa dibilang lebih mendekati warna asli objeknya. Hal serupa juga masih terlihat ketika objek yang dibidik itu berupa benda seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke hasil foto selfie-nya. Ya, dari beberapa sampel foto ini nyaris tidak terlihat adanya perbedaan yang cukup signifikan baik dalam hal kontras, ketajaman, bahkan dynamic range-nya. Dari pandangan saya, perbedaan kecil hanya terlihat dari skin tone objeknya saja. Perbedaan yang cukup berasa baru jelas terlihat ketika kita menggunakan mode potret di kamera depannya. Ya, seperti yang kalian lihat ketika membelakangi sumber cahaya, dynamic range dari foto selfie Vivo V27 terlihat jauh lebih luas dan tentu secara kualitas lebih baik ketimbang foto selfie yang dihasilkan Xiaomi 12T. Selain itu, di mode ini, skin tone objek yang dihasilkan dari foto selfie Vivo V27 juga terlihat lebih akurat atau lebih sesuai kondisi aslinya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan hasil foto low light-nya. Dengan menggunakan mode malam, foto yang dihasilkan kedua HP ini sudah tergolong cukup detail dengan noise yang terbilang sangat minim. Namun dalam hal ketajaman foto terlihat lebih baik di Vivo V27. Dan kalau kalian perhatikan, bagian gelap pada foto Vivo V27 ini dibuat sedikit lebih terang, namun kesan malamnya overall masih tetap terjaga. Selain itu, beberapa kali terlihat akurasi warna pada foto Vivo V27 lebih baik ketimbang Xiaomi 12T. Dan ketika pengambilan gambar dilakukan di kondisi low light yang cukup ekstrim seperti ini, durasi pengambilan gambar pada Vivo V27 membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Namun dengan begitu, hasilnya langsung terbayar dengan hasil foto yang lebih detail dan juga lebih bersih dari noise. Nah, dalam hal kemampuan autofocus, kedua HP ini bisa dikatakan cukup seimbang. Dimana dari pengetesan sederhana yang dilakukan, terlihat autofocus kedua HP ini sama-sama responsif dan terbilang smooth ketika berpindah dari fokus jauh ke fokus dekat, begitupun juga sebaliknya. Oke, sekarang kita lihat perbandingan hasil perekaman videonya.
Kamera utama kedua HP ini mampu merekam video maksimal hingga resolusi 4K 30fps dengan warna dan kontras yang terlihat identik. Terkhusus di resolusi standar 1080p 30fps, keduanya memiliki tingkat kestabilan video yang cukup seimbang, namun masing-masing memiliki masalah jitter ketika perekaman video dilakukan sambil berjalan seperti ini. Ketika frame rate videonya kita up ke 60fps, video yang dihasilkan Xiaomi 12T terlihat sedikit lebih baik dalam hal kestabilannya. Dan ketika perekaman video dilakukan di resolusi maksimal yaitu 4K 30fps, walaupun keduanya masih tergolong stabil, tapi masalah jitter yang terjadi pada video Vivo V27 di resolusi ini terlihat sedikit lebih kuat. Perekaman video kamera ultrawide kedua HP ini sama-sama hanya bisa berjalan di resolusi 1080p 30fps saja. Dan dari pengetesan yang dilakukan terlihat kalau video dari Xiaomi 12T lebih minim jitter dan secara umum bisa dikatakan lebih baik dari Vivo V27. Nah, yang menarik, kedua HP ini memiliki fitur perekaman video malam yang secara resolusi masing-masing bisa berjalan di 1080p 30fps saja. Dari pengetesan yang dilakukan terlihat kalau video dari Vivo V27 jauh lebih terang namun memiliki cukup banyak noise di area gelapnya. Ketika perekaman dilakukan sambil berjalan seperti ini, video dari Xiaomi 12T tampak lebih stabil walau keduanya tetap mengalami masalah jitter seperti ini. Ya, oke. Jadi seperti ini perbandingan hasil perekaman video kamera depan di kedua HP ini antara Xiaomi 12T dan Vivo V27. Nah, ini saya rekam menggunakan kamera depannya di resolusi standar 1080p 30fps. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, pertama-tama kita bisa nilai terlebih dahulu dari kualitas audionya. Oke, ini adalah sampel audio dari perekaman video Xiaomi 12T dan ini adalah sampel audio dari perekaman video Vivo V27. Dan untuk stabilisasi videonya, kalian bisa ikut menilai. Di sini dari layar kedua HP ini masing-masing terlihat stabil, paling tidak di resolusi 1080p 30fps ini. Untuk Vivo V27 sendiri ini mampu merekam video di kamera depannya hingga resolusi 4K 30fps, sedangkan di Xiaomi 12T ini hanya mentok di 1080-60fps saja. Next kita akan tes di resolusi 1080-60fps. Ya, 1080-60fps hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat angle video dari Vivo V27 di sini menjadi lebih wide, sedangkan di Xiaomi 12T tetap seperti di resolusi standarnya yang tadi. Untuk stabilisasi videonya kalian bisa lihat tampaknya sedikit kurang stabil di Vivo V27, berbeda dengan resolusi 1080p 30fps nya tadi. Oke, seperti ini hasil perekaman video kamera depannya di resolusi 1080-60fps Xiaomi 12T dan Vivo V27. Oke, sip. Ya, 4K 30fps di Vivo V27 hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat angle-nya cukup luas, namun agak kurang dalam hal stabilisasi videonya. Ya, paling tidak ada opsi 4K 30fps di kamera depannya. Oke, sip. Vivo V27 4K 30fps di kamera depannya. So, sebagai kesimpulan, dengan selisih harga yang tidak jauh berbeda, performa kamera kedua HP ini cukup bisa dipertimbangkan. Dan berdasarkan komparasi yang telah kita ulas barusan, dalam hal fotografi, hasil kamera Vivo V27 overall lebih oke ketimbang Xiaomi 12T. Dan dalam hal perekaman videonya, Xiaomi 12T lebih baik khususnya dari segi kestabilan videonya. Oke, seperti biasa, semua yang ada di video ini hanya berdasarkan pendapat saya pribadi. Kalau kalian punya pendapat sendiri, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.